Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, selamat siang. Apa kabar semuanya? Gimana hari ini? Semangat semua ya. Udah siap belum nih untuk ngedengerin kita di sini untuk nyampein informasi penting untuk ibu-ibu sekalian yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil. Nah, di sini nama saya Rizka Nanda Rahmawati sebagai moderator selama acara berlangsung. Sekarang kita langsung aja ya ibu-ibu menyampaikan informasi penting untuk ibu-ibu sekalian. Di sini kita akan memberikan informasi mengenai gizi anak. Sebelumnya, ibu-ibu udah pada tahu belum sih apa itu gizi? Jadi, gizi itu adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Nah, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Dengan demikian, pengertian gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenali proses munculnya penyakit yang disebabkan oleh faktor bahan pangan, mulai dari pola makan yang buruk, terus ya, intoleransi terhadap makanan, hingga alergi makanan. Nah, maka dari itu, di sini kita akan memberikan informasi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, agar ibu-ibu dapat menjaga gizi pada anak-anak ibu sekalian. Nah, lalu untuk apa sih kita ngejalanin penyuluhan gizi ini? Untuk lebih jelasnya, di sini akan dijelaskan lagi lebih lengkap oleh Mbak Fitri Ramadhani. Kepada Mbak Fitri Ramadhani dipersilakan. Materi yang pertama, apa sih pengertian penyuluhan gizi dan apa manfaat dari penyuluhan gizi serta pengertian gizi pada anak-anak. Nah, pengertian penyuluhan gizi sendiri menurut Departemen Kesehatan adalah upaya dalam mengembangkan pengertian dan sikap positif terhadap gizi agar yang bersangkutan atau yang mendapatkan penyuluhan tentang gizi tersebut dapat memiliki atau mengembangkan kebiasaan makan yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, manfaat dari penyuluhan gizi. Nah, manfaat dari penyuluhan gizi sendiri adalah peserta dapat mengetahui tentang gaya hidup sehat dan mulai memiliki motivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi mengenai gizi pada anak-anak. Nah, masa kanak-kanak sendiri merupakan masa yang sangat penting. Oleh karena itu, para ibu harus menjaga agar perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut berkembang dengan baik. Oleh karena itu, para ibu harus memperhatikan asupan gizi pada anaknya. Zat gizi sendiri adalah zat yang dibutuhkan untuk menjaga dan memberikan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, perkembangan, dan menjaga kesehatan. Jika kekurangan, maka akan menyebabkan perubahan biokimia maupun fisiologi dalam tubuh. Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan zat makro yang dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan vitamin dan mineral merupakan zat mikro yang dibutuhkan oleh tubuh itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fitri Ramadhani mengenai penyuluhan gizi ini bermanfaat untuk apa. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai kekurangan gizi atau masalah pada gizi nih ibu-ibu. Nah, itu akan dijelaskan oleh Mbak Ananda Satriana. Kepadanya dipersilahkan. Masalah gizi pada anak tidak bisa dianggap sepele. Kenapa? Karena ini akan berdampak pada prestasi belajar dan juga pertumbuhan fisik pada anak. Berikut beberapa masalah gizi pada anak. Yang pertama ialah kurangnya energi protein. Nah, ini kondisi yang terjadi di mana energi dan protein itu kurang yang dibutuhkan. Nah, akibatnya itu ialah anak menjadi lemah daya tahan tubuhnya dan mengalami penurunan konsentrasi pada pelajarannya. Lalu yang kedua ialah anemia. Ini terjadi karena kadar hemoglobin yang ada di dalam darah tuh kurang dari normal. Nah, akibatnya tuh dari anemia ini ialah anak menjadi lesu, lelah, letih, dan mengurangi daya serap otak terhadap pelajaran. Lalu yang ketiga ialah gangguan akibat kurangnya yodium. Nah, ini gejala yang diakibatkan oleh kekurangannya asupan yodium pada makanan yang berlangsung pada jangka waktu yang lama. Nah, akibat buruknya ini pada anak ialah lamban dan sulit menerima pelajaran. Lalu yang keempat ialah kurangnya vitamin A. Dan ini kondisi yang terjadi di mana jumlah asupan vitamin A di dalam tubuh tuh tidak terpenuhi. Nah, akibat dari kekurangan vitamin A ini ialah menurunnya daya tahan tubuh sehingga anak itu mudah sakit. Lalu di samping itu juga vitamin A ini terkait dengan fungsi penglihatan.
Yang kelima ialah karies gigi. Nah, karies gigi ini biasanya berlanjut pada anak yang memasuki usia remaja bahkan dewasa. Nah, itu tuh makanan yang mudah menimbulkan karies itu antara lain keripik kentang, lalu permen karet, terus kue berisi krim, kue kering, dan minuman manis. Nah, itu tuh pada biasanya itu tuh sesudah memakan atau meminum ini nih, anak-anak itu tidak menggosok gigi kan. Nah, upaya pencegahannya tuh ialah menggosok gigi dengan menggunakan pasta berfluorida. Lalu, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi gizi. Nah, itu akan dijelaskan oleh Mbak Dewi Suryani. Kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Faktor yang pertama itu ada faktor genetik, yang kedua itu ada fasilitas kesehatan, dan yang ketiga itu ada perilaku, yang keempat itu ada faktor dari lingkungan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan faktor genetik. Faktor genetik ini tuh berpengaruh kecil terhadap kesehatan ini, namun penyakitnya ini penyakit yang dari orang tua yang diturunkan kepada keturunan. Faktor ini masih bisa dikendalikan dan dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat. Jadi faktor genetik ini penting untuk mengubah pola hidup seseorang agar terhindar dari masalah kesehatan. Yang kedua itu ada fasilitas kesehatan. Itu berupa lokasinya, juga tenaga kesehatan, dan juga pemanfaatan fasilitasnya itu bagaimana. Lokasi bisa berpengaruh karena daerah yang mudah menjangkau dengan fasilitas yang ada itu bakalan memadai, serta dibandingkan dengan yang daerah yang terpencil itu belum tentu ada fasilitas memadai. Sedangkan tenaga kesehatan itu lebih kepada ke tenaga kesehatannya itu tuh misalnya kayak di daerah terpencil itu pasti kan kekurangan gizi kan. Nah, namun tuh misalnya tuh kurang adanya penyuluhan tentang kekurangan gizi sehingga menyebabkan beberapa dari masyarakatnya itu masih kurang percaya tentang dokter atau dia lebih percaya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat. Tapi tidak semua masyarakat itu dapat memanfaatkan fasilitas tersebut karena mereka itu lebih percaya akan mitos daripada dokter dan susah untuk mendapatkan titik temu. Tadi sudah dijelaskan nih oleh Mbak Dewi Suryani mengenai faktor yang mempengaruhi gizi. Berikutnya di sini ada pola makan untuk menambah dan menjaga gizi. Nah, itu akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Nur Syamsiah. Kepada Mbak Anissa Nur Syamsiah dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Syamsiah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pola asuh dalam makanan anak menimbulkan gizi. Tapi sangat penting gizi anak itu karena saat ini banyak sekali anak-anak kecil yang suka makan jajanan di luar yang mereka sendiri nggak tahu efek sampingnya. Yang mana makanan itu rata-rata mengandung manisan dengan kandungan gula yang tinggi, jajanan yang mengandung banyak warna dan gorengan. Takutnya nanti kebiasaan itu terbawa sampai dewasa. Maka dari itu, bukan hanya dapat mencegah serangan penyakit, memberikan makanan bergizi untuk anak juga dapat menawarkan segudang manfaat nih, seperti menstabilkan persediaan energi dalam tubuh, memperbaiki suasana hati, membantu menjaga berat badan ideal, membantu mencegah timbulnya masalah pada kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan ADHD. Sementara jika tidak dibiasakan untuk makanan bergizi sejak dini, risiko anak terserang penyakit itu akan tinggi, mulai dari penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, hingga obesitas di masa depan. Nah, apa saja sih sumber makanan sehat untuk anak? Yaitu yang pertama itu makanan sumber dari karbohidrat, yaitu karbohidrat karbohidrat kompleks dan sederhana. Dan selanjutnya itu ada makanan sumber serat. Itu karena serat bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan dan menormalkan gula darah, mencegah berbagai penyakit jantung sekaligus mempertahankan berat badan yang ideal. Yaitu contohnya makanan serat itu seperti sayur, buah, kacang-kacangan, kedelai, sereal gandum, dan lain-lain. Selanjutnya itu makanan sumber protein untuk anak. Protein itu ada dua, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani itu berupa daging merah, daging ayam, ikan, telur, susu, dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt. Selanjutnya itu protein nabati itu mencakup kacang-kacangan, biji-bijian, tahu tempe, oncom, gandum, dan AAT. Selanjutnya itu makanan sehat sumber lemak untuk anak. Hampir sekitar 60% otak manusia itu terdiri dari lemak. Itu sebabnya karena lemak merupakan salah satu molekul penting yang baik ada dalam tubuh
yang sebaiknya ada di dalam sumber makanan sehat untuk anak. Asam lemak omega 3 contohnya dapat membantu mengembangkan otak pada bayi dan anak. Selanjutnya yaitu makanan sumber vitamin dan mineral. Mineral dan vitamin itu adalah sumber zat gizi mikro yang juga harus ada di dalam menu makan harian anak. Nah, beberapa jenis makanan sumber vitamin mineral dan mineral itu yang bisa diolah itu seperti alpukat, pisang, melon, sayuran hijau seperti brokoli, buncis, kacang panjang, tomat dan lain-lain, ikan. Habis itu kenapa sih memberikan anak makanan sehat itu untuk anak? Karena yang pertama itu yang harus diketahui oleh orang tua yaitu semakin beragam jenis makanannya, semakin banyak nutrisi yang didapat oleh anak. Karena semakin banyak variasi makanan yang dikonsumsi si anak, maka anak akan semakin banyak zat gizi yang ia dapatnya. Selanjutnya itu biasakan anak untuk sarapan setiap hari karena sarapan itu sangat penting, menyumbang sejumlah energi yang mendukung aktivitas anak yang sudah beraktivitas sejak pagi sampai siang hari. Yaitu selanjutnya buat waktu makan sebagai prioritas karena sedari kecil saat ini anak itu banyak menggunakan gadget, mengotak-atik atau menonton serta bermain. Hal itu biasanya membuat anak tuh kurang fokus untuk makanannya. Yaitu yang selanjutnya itu libatkan anak lebih sering dalam memilih asupan makanannya agar anak itu lebih bersemangat dalam makan atau dalam berminum atau mengolah makanannya itu karena anak itu suka oleh makanan itu. Yang selanjutnya itu batasi konsumsi gula, garam, lemak dan gula, garam dan lemak dalam sehari sesuai aturannya. Karena jika berlebihan itu akan mengakibatkan tubuh anak itu menjadi tidak sinkron atau tidak sehat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir nih, penting sekalian. Yang terakhir adalah edukasi mengenai gizi. Nah, itu akan dijelaskan oleh Mbak Retno Prasetyawati. Kepada Mbak Retno Prasetyawati, dipersilakan. Halo teman-teman semua, saya Retno Prasetyawati izin menyampaikan kenapa kita penting harus memperhatikan gizi anak sedari dini atau bahkan sedari kandungan. Kenapa? Karena jika kita tidak memperhatikannya itu akan mengakibatkan stunting atau gagalnya tumbuh kembang pada anak. Nah, kalau misalnya sedari kandungan itu apapun yang dikonsumsi oleh ibunya itu akan diserap oleh sang anak yang masih dalam kandungan. Kalau misalnya kita merokok, otomatis anak yang dalam kandungan itu akan ikut merokok juga. Dan sebaliknya, jika ibu-ibu yang mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, dan itu akan berpengaruh pada tumbuh kembang sang janin. Nah, agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit yang menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Udah tau kan bagaimana gizi seimbang, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Gizi seimbang, keadaan gizi yang seimbang ini dapat meningkatkan kesehatan individu di dalam masyarakat. Nah, pemerintah dan Kementerian Kesehatan RI sendiri menerbitkan Permenkes RI nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perlu dilakukan upaya perbaikan gizi masyarakat melalui penerapan gizi seimbang. Dan penerapan gizi seimbang di masyarakat belum optimal, masih dijumpai berbagai masalah terkait dengan perilaku makan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gizi. Nah, pedoman gizi seimbang itu sendiri bertujuan untuk memberikan panduan konsumsi makan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi keanekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur. Nah, berikut ada 10 pedoman gizi seimbang yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama itu ada biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, membatasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Selanjutnya ada lakukan aktivitas fisik yang cukup dan memperhatikan berat badan. Selanjutnya ada biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang
mengandung protein tinggi. Terus cuci tangan dulu dengan air mengalir, cuci tangan yang bersih dengan sabun dan air mengalir sebelum makan. Nah, terus ada biasakan sarapan pagi. Terus biasakan minum air putih yang cukup. Dan perbanyak makanan sayur dan buah-buahan. Biasakan selalu mensyukuri dan menikmati keanekaragaman makanan yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah beberapa informasi yang penting untuk ibu-ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya penyuluhan ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian dan ibu-ibu dapat menjaga gizi anak ibu-ibu sekalian dengan lebih baik lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila kami memiliki kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.